orang yang ada. Udah tertutup semua? Tertutup semua? Semua nggak ada. Semua nggak ada. Gimana kan? Dua orang ibu rumah tangga warga desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, histeris setelah melihat kondisi rumah dan ladang mereka hancur dihantam material bencana alam banjir bandang yang terjadi pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Selain rumah mereka yang hancur, area ladang mereka kini sudah tertutup batu-batu besar, tak bisa lagi digarap. Kesedihan warga ini semakin memuncak karena mereka khawatir ke depan tidak ada lagi tempat tinggal serta ladang untuk digarap seperti biasa. Warga ini juga mengatakan tidak menduga kerusakan rumah dan ladang mereka akan separah seperti yang terjadi. Sementara itu, pencarian terhadap 10 korban yang masih hilang terus dilakukan. Sejauh ini, baru 2 orang ditemukan meninggal dunia pasca bencana alam banjir bandang yang terjadi. Tercatat sedikitnya 41 unit rumah warga mengalami rusak berat. Saat ini, 14 unit alat berat dikerahkan ke lokasi untuk mencari korban serta pembersihan material longsor. Tim SAR gabungan juga menyisir pinggiran Danau Toba untuk mencari korban. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita mengupdate informasi-informasi terkini agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Aziz Aryat, inilah Cakrawala. Pemirsa, hujan abu Gunung Merapi kembali mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat pasca erupsi pertama. Sudah terjadi letusan sebanyak 51 kali dan 129 kali hembusan. Bahkan wilayah Bukit Tinggi juga terkena dampak hujan abu. Hujan abu kembali mengguyur sejumlah kawasan di Kabupaten Agam. Seperti di lapangan posko erupsi Gunung Merapi, Batu Palano, hujan abu tipis turun sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Data pos pemantau Gunung Merapi mencatat sejak hari Minggu kemarin, pasca erupsi pertama, sudah 51 kali letusan dan 129 kali hembusan. Selain wilayah Kabupaten Agam, wilayah Bukit Tinggi juga terkena dampak hujan abu di pagi kemarin. Pemirsa, hujan abu membuat tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian korban pendaki yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Tim SAR kesulitan menjangkau lokasi korban yang sudah terlihat, namun tidak bisa terjangkau oleh tim. Tampak jelas letusan Gunung Merapi membuat kesulitan untuk menjangkau lokasi korban yang sudah terlihat namun tidak bisa dijangkau tim. Hingga kemarin siang masih terdapat 8 korban tewas yang tengah dievakuasi dari 13 korban meninggal dunia. Tim SAR melakukan pencarian terhadap 5 orang pendaki. Kepala Seksi Operasi SAR Padang, Henry, mengatakan kondisi tim yang harus ekstra waspada terhadap letusan menjadi salah satu tantangan tersendiri. Pemirsa, sementara itu Bupati Tanah Datar masih menunggu proses evakuasi salah satu warganya yang menjadi korban keganasan erupsi Merapi. Salah satu warga tersebut ialah Serly, yang videonya sempat viral di media sosial. Sekitar 50 tenaga tim SAR diturunkan untuk membantu evakuasi dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Serly, pendaki yang videonya menjadi viral di medsos, merupakan warga Tanah Datar. Hingga saat ini keberadaannya belum diketahui dan kondisinya belum dipastikan. Hal ini diungkapkan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat mengunjungi posko utama di Nagari Batu Palano, Kabupaten Agam. Warga Tanah Datar yang menjadi korban erupsi Merapi ada 2 orang. 1 dinyatakan selamat dan telah dirawat intensif di RSUD Padang Panjang, sedangkan 1 warga masih dalam pencarian. Hingga saat ini tim SAR masih melakukan proses evakuasi korban. Lebih kurang sekitar 150 personil yang tergabung dalam tim SAR melakukan pencarian dan proses evakuasi korban.
Pemirsa, kita ke Jakarta. Aksi demonstrasi menuntut direvisinya Undang-Undang Desa yang diwarnai aksi bakar pagar gedung DPR. Masa menuntut agar DPR segera mengesahkan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kobaran api dari spanduk dan ban bekas yang dibawa masa aksi yang merupakan ribuan kepala desa seluruh Indonesia mewarnai aksi demonstrasi di gedung DPR RI. Masa geram lantaran tak segera ditemui anggota dewan hingga meluangkan kemarahan dengan membakar spanduk dan ban bekas. Dalam aksinya, massa meminta kepada DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Desa, terutama terkait masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Aksi mereda setelah perwakilan massa dari kepala desa ditemui perwakilan anggota dewan. Ya pemirsa, imbas dari demo ribuan kepala desa di depan gedung DPR membuat kemacetan terjadi di sekitar Senayan, terutama di kawasan Jalan Gatot Subroto Senayan. Tak hanya di Jalan Alteri, kemacetan juga terjadi di tol dalam kota karena banyaknya peserta yang menyeberang di dalam tol. Penutupan Jalan Jenderal Gatot Subroto dilakukan petugas kepolisian mulai dari depan Jakarta Convention Center seiring ramainya peserta aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI kemarin siang. Kendaraan menuju Selipi dari Semanggi dialihkan melalui Jalan Asia Afrika. Sementara dari arah Senayan, kendaraan yang mengarah ke Selipi Tomang dialihkan melalui Bendungan Hilir. Tak hanya di ruas arteri, kemacetan juga terjadi di tol dalam kota akibat banyaknya peserta aksi yang menyeberang melalui lintasan tol dalam kota. Petugas terpaksa menutup pintu keluar MPR DPR karena makin banyaknya massa kepala desa yang berunjuk rasa. Ya pemirsa, aksi demo di depan DPR ini ternyata dimanfaatkan sejumlah pedagang untuk menjajakan dagangannya. Sayang, usaha mereka untuk mendapat cuan harus terhenti karena ditertibkan petugas Satpol PP. Satu persatu, pedagang kaki lima yang mencoba berjualan di sekitar halaman gedung DPR saat berlangsungnya unjuk rasa diusir petugas. Para pedagang pun panik saat barang dagangan mereka diangkut ke mobil Satpol PP. Mereka ditertibkan karena melanggar perda tentang ketertiban umum. Walaupun demikian, unjuk rasa yang berlangsung menuntut direvisinya Undang-Undang Desa tetap berlanjut. Ya pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Seorang wanita melakukan aksi pencurian di sebuah rumah indekos yang berada di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pelaku yang diduga sudah hafal dengan daerah kosan berhasil menggasak uang, emas, serta laptop milik korban. Inilah rekaman kamera pengawas saat aksi pencurian yang terjadi di sebuah rumah indekos Jalan Flow, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Melihat situasi dirasa aman, pelaku langsung naik ke lantai atas dan menggasak laptop, ponsel, uang tunai, dan emas yang berada di 4 kamar kos. Pelaku yang merupakan seorang wanita ini diduga beraksi dan mengambil kunci kamar kos yang diletakkan di sebuah rak sepatu. Pemirsa, hujan deras yang terus terjadi di wilayah Mamasa, Sulawesi Barat mengakibatkan sebuah jembatan gantung yang menjadi penghubung antara desa rusak berat hingga nyaris putus. Warga yang hendak beraktivitas pun terpaksa bergelantungan dan bertaruh nyawa. Seperti inilah kondisi jembatan gantung sepanjang 30 meter yang menghubungkan desa Indobanua, Kecamatan Mambi dengan desa lainnya. Jembatan yang menjadi akses satu-satunya ratusan kepala keluarga ini nyaris putus setelah diterjang banjir yang terjadi kemarin.
Sejumlah warga yang hendak beraktivitas terpaksa melintasi jembatan dengan cara bergelantungan dan harus bertaruh nyawa mengingat arus sungai masih sangat deras. Jembatan yang terbuat dari kayu ini rusak setelah dihantam material seperti batang pohon yang terbawa saat banjir. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa sendiri telah menerjunkan tim guna mendatangi lokasi banjir di Kecamatan Mambi, khususnya Desa Indobanua. Selain merusak jembatan, tim BPBD juga mendapat laporan puluhan hektar sawah rusak terendam banjir. Pemirsa, kita ke Gaza. Puluhan warga Palestina yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza. Israel semakin memperluas serangan darat dan membobardir daerah Gaza Selatan, serta meminta warga untuk pindah dari kota tersebut. Puluhan korban warga Palestina yang terluka akibat serangan kejam Zionis Israel terus mendatangi Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Saat petugas medis sibuk merawat korban luka, suara ledakan kencang dan kilatan cahaya masih terjadi. Pasukan Israel terus membombardir kota di wilayah selatan Gaza itu yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah yang aman dan menjadi tempat mengungsi ribuan warga Gaza. Kekejaman militer Israel bahkan menyerukan untuk evakuasi massal dari kota di Gaza Selatan itu ketika mereka memperluas serangan darat dan udara. Serangan membuat warga Gaza semakin terjepit. Mereka harus memilih bertahan di jalur yang dilalui pasukan Israel atau mengungsi ke daerah yang semakin sempit tanpa jaminan keamanan. Para pekerja bantuan kemanusiaan juga memperingatkan bahwa evakuasi massal akan memperburuk bencana kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza. Serangan udara dan serangan darat mengubah sebagian besar wilayah Gaza Utara menjadi gurun pasir yang dipenuhi reruntuhan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel sejak 7 Oktober lalu melebihi 15.890 orang. Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Selain itu, lebih dari 42.000 orang terluka. Ratusan orang tewas atau terluka sejak gencatan senjata berakhir di Gaza hari Jumat lalu. Diperkirakan, banyak warga masih terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Ya pemirsa, budidaya pisang bisa berdampak secara ekonomi. Dan karena itulah menjadi salah satu program prioritas pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin. 18 UMKM dari Kabupaten Sulawesi Selatan pun ikut mendukung program ini. Di antaranya dengan menggelar gebiar kreativitas TP PKK tingkat Provinsi Sulsel. Budidaya pisang menjadi program utama PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan untuk itu, ibu-ibu PKK Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan di salah satu mal di Tanjung Bunga, Kota Makassar. Kegiatan ini memperlihatkan hasil olahan pisang dari seluruh kabupaten kota di Sulsel dengan tema Gebiar Kreativitas TP PKK dalam Pemanfaatan Pisang. Berbagai jajanan dari hasil olahan pisang ditunjukkan, mulai dari keripik pisang, kue pisang, bahkan nasi goreng dari pisang ditampilkan dalam kegiatan ini. Menariknya, ternyata bukan hanya makanan yang disediakan, melainkan berbagai kerajinan tangan pun diperlihatkan, seperti tas dari serat pisang, celengan, tempat tisu sampai tudung saji. Menurut Ketua TP PKK Sulawesi Selatan, Sofa Marwah Bahtiar, kegiatan ini sebagai bentuk dukungan program PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Di mana memang gebiar ini kan sudah menjadi prioritas Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam pemanfaatan pisang yang memang beliau melaksanakan penanaman 1 miliar pohon pisang yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, pisang juga dapat dijadikan sebagai makanan pokok dan rencananya budidaya pisang ini akan menjadi salah satu komoditi ekspor andalan Sulsel. Kebijakan ini juga untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. Di masyarakat merupakan salah satu. Pemirsa, kita ke berita update. Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan kembali meningkat dalam sepekan terakhir. Tercatat Gunung Anak Krakatau telah mengalami erupsi lebih dari 138 kali. Gunung Anak Krakatau melontarkan abu vulkanis dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter dari puncak kawah gunung. Berdasarkan data dari pos PVMBG, aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat karena adanya curah hujan yang tinggi di sekitar kawah gunung sehingga memicu terjadinya letusan.
Wisatawan dan masyarakat nelayan dihimbau dan dilarang mendekat di radius 5 km dari sekitar kawah gunung. Sementara di Yogyakarta, Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava pijar dan aktivitas kegempaan yang cukup tinggi. Hal ini membuat tingkat aktivitas Gunung Merapi ditetapkan pada level 3 atau siaga. Dari pengamatan periode pukul 00.00 sampai 06.00 waktu Indonesia Barat pada Selasa 5 Desember 2023, Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta mengamati 28 kali guguran lava pijar ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimal 1,6 km. Guguran lava pijar juga meluncur ke arah selatan atau ke arah Kali Boyong dengan jarak luncur 1,5 km. Sementara aktivitas kegempaan menunjukkan terjadinya kegempaan guguran sebanyak 38 kali, fase banyak atau hybrid sebanyak 22 kali, dan vulkanik dangkal 1 kali. Hingga saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Dua warga negara asing menghipnotis seorang kasir di Ngawi, Jawa Timur. Beritanya saat lagi, Cakrawala segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, pameran busana batik Jinju Silk digelar di Jakarta. Pameran yang kedua ini merupakan bagian dari proyek kolaborasi budaya Indonesia dan kota Jinju, Korea Selatan. Bahkan kolaborasi ini menghasilkan batik yang sangat indah dan berikut informasi menariknya. Ini dia pemirsa Cakrawala. Pameran busana batik Jinju Silk yang digelar Wali Kota Jinju, Jo Kyo-il di Jakarta sebagai kelanjutan dari pameran tahun 2022. Batik Jinju Silk yang dipamerkan didesain secara modern berdasarkan gabungan budaya tradisional Indonesia dan kota Jinju. Batik Jinju Silk memiliki 3 motif baru yang diambil dari cerita rakyat kota Jinju. Kain motif batik kolaborasi ini kemudian dirancang menjadi hanbok atau pakaian tradisional Korea Selatan versi modern. Nah, ini adalah salah satu pakaian yang menurut saya sangat menarik di hari ini dan juga unik. Kenapa? Karena kita bisa lihat ini adalah motif batik khas Indonesia dipadu-padankan dengan model pakaian modern khas Korea. Tetapi juga kita akan melihat sedikit unsur pakaian tradisional di Korea seperti penggunaan pita, terus di bagian depan sini nih. Kalian yang suka nonton drama Korea pasti sering lihat model pakaian seperti ini, cuma ini versi modernnya. Nah, untuk versi pakaian prianya, seperti kita lihat, ini juga sepintas seperti hanbok di bagian kerah, pakaian tradisional Korea, terus tetapi tetap ada motif batik. Proyek kolaborasi budaya ini sudah dilakukan selama 3 tahun. Pada tahun lalu sudah diadakan pameran busana serupa. Kolaborasi ini diharapkan akan terus berlanjut hingga dikenal secara global. 인도네시아에서 오늘 우리 중소기업부의 이제 차관보님 같이 자리를 하셨는데 인도네시아 정부에서도 관심을 앞으로 지속적으로 가져 주셔야 또 우리 진주시가 거기에 힘을 합쳐서 이 sahabi 계속 미래로 계속될 수 있을 겁니다. Jadi kami rencananya mau ikut terus masa depan sampai pemerintah Indonesia juga tolong minta konsentrasi untuk kerjasama kota Jinju. Kalau Indonesia pemerintah juga mau bantu, mungkin berkembang lebih besar dan lebih cepat. Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan mampu membawa UMKM Indonesia ke kancah internasional. Jadi ini supaya bisa tumbuh dan berkembang. Tadi tujuannya lah supaya kita nanti bisa go global UMKM kita, khususnya yang di pengrajin-pengrajin batik tadi itu. Pemirsa, 2 warga negara asing melakukan aksi hipnotis di sebuah minimarket di Ngawi, Jawa Timur. WNA yang membawa mobil mewah dan berpenampilan parlente ini berhasil menghipnotis seorang kasir. Dan berita ini sekaligus menjadi penutup Cakrawala hari ini. Setelah ini ada program kasus viral dan mulai 13 Desember nanti akan ada new Facebooker dengan wajah baru. Saya Aiza Aryat undur diri, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum.
2 orang warga negara asing tertangkap kamera pengawas saat tengah melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Modus pencurian dengan menggunakan hipnotis, sehingga minimarket yang menjual kebutuhan pokok rumah tangga itu kehilangan uang tunai sebesar 1,6 juta rupiah. Iin Pujastuti yang bertugas sebagai kasir minimarket sempat berinteraksi dengan kedua pelaku WNA. Jadi ini kasir saya tak taruh sini, saya nyari uang, lah kepitan di sini baru sadar. Warga negara asing itu mendatangi minimarket dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna putih. Kedua pelaku memakai pakaian putih dan baju kotak-kotak yang hingga kini belum diketahui identitas dan asalnya. Biar kamu kalau nyapu yang bener ya. Buat Facebookers yang baru udah saya bersihin. Saya diajak syuting kan. Facebookers segera di Antv Rame.